pemirsa, selain ketupat, perayaan Hari Raya Idul Fitri juga identik dengan kue kering. Lalu bagaimana suasana jual beli kue kering menjelang Idul Fitri? Memanfaatkan bulan Ramadan, pemuda di desa Wangen membangunkan warga sekitar dengan menggunakan drum band. Di bulan Ramadan ini pastinya banyak sekali tradisi-tradisi khusus dari setiap desa. Kabar selanjutnya berasal dari desa Tegal Tirto yang tetap mempertahankan tradisinya di Hari Idul Fitri setiap tahunnya. Berikut tayangannya. Bulan Ramadan. Kegiatan berpuasa ini tentu menjadi bulan yang dinanti oleh umat muslim. Mulai dari sahur hingga berbuka dimanfaatkan oleh umat muslim sebagai ajang kreativitas. Seperti umat muslim di desa Wangen yang menciptakan kreativitas dalam membangunkan sahur. Dengan menggunakan drum band, mereka membangunkan sahur dengan penuh semangat. Baik pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Waras Suara News. Selamat siang pemirsa, Waras Suara kembali hadir menyapa Anda. Saya Sekar Sahabati yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan serta menghadirkan berita terbaru dan terhangat yang akan menemani Anda pada siang hari ini. Berikut saya sampaikan berita utama hari ini. Menghadapi musim libur, beberapa lokasi pariwisata mengalami peningkatan pengunjung. Peningkatan harga sapi dan kambing menjelang Hari Idul Adha. Tawa di balik isak pilu Panti Jompo Budi Dharma. Baik pemirsa, berikut kabar siang selengkapnya. Kembali lagi bersama kami pemirsa, menghadapi musim libur beberapa lokasi pariwisata mengalami peningkatan pengunjung. Kira-kira tempat ini sudah berdiri berapa lama nih Pak? Untuk Pasar Kebun Empreng kita mulai beroperasi sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini sudah berjalan 5 tahun. Menurut Bapak, apa yang membuat tempat wisata ini menjadi lebih unggul dibanding tempat wisata lain? Untuk tempat wisata ini seperti Kebun Empreng ini kan wisata berbasis komunitas ya, CBT, community based tourism. Sebenarnya yang menjadi menarik karena ada ceritanya tempat ini. Jadi selain cerita bahwa kita menjalankan tempat ini memang untuk pemanfaatan lahan yang awalnya tidak pernah terpakai, lalu yang kita gandeng untuk bisa membesarkan tempat tinggal warga masyarakat sekitar. Jadi memang menjadi menarik karena kita benar-benar berangkat dari masyarakat, oleh masyarakat dan kembali lagi ke masyarakat. Secara tempat menjadi menarik karena dengan dominasi tumbuhan bambu itu yang menjadi karakter atau yang membedakan kita dengan tempat yang lain. Buat lokasinya ada di mana sih Pak? Ini berada di Padukan Bintaran Wetan, Desa Sri Mulyo, Kecamatan atau Kapanewon Piungan, Kabupaten Bandung. Buat harga tiket masuk harus dibayar pengunjung berapa sih Pak? Untuk tiket masuk kita belum ada ya Mas, karena itu berkaitan dengan peraturan desa atau perdesnya dan kita belum ada perdes untuk itu. Jadi untuk semua pengunjung yang masuk dari mulai parkir dan juga retribusi masuk kita tidak kenakan dan itu masih semua bersifat sukarela. Apakah terdapat tempat perbedaan? Apakah terdapat perbedaan jumlah pengunjung Pak pada saat hari biasa dan hari libur? Kalau hari biasa dengan hari libur tentu ada dan itu terjadi di semua destinasi wisata baik yang besar maupun yang kecil. Karena kalau weekday pasti tidak sebanyak kalau weekend. Kalau di Kebun Empreng sendiri untuk weekday-nya Senin sampai Jumat itu paling satu hari kisaran di angka 200-an orang pengunjung sampai dengan 300.
Kalau sudah masuk di hari Sabtu bisa di atas 500 sampai dengan 800 orang. Nanti di hari Minggu dan juga tanggal merah bisa di atas 1.500 orang. Bagi Anda yang masih mencari kegiatan di hari libur, kami menyajikan rekomendasi pariwisata yang bisa Anda kunjungi untuk mengisi musim libur Anda bersama keluarga. Berikut informasi selengkapnya. Bagi Anda yang ingin berlibur ke pantai, lokasi ini sangat cocok untuk dicoba. Selain bermain air, Anda juga bisa belanja ikan segar langsung dari nelayannya. Lokasi ini sangat wajib untuk Anda kunjungi. Hanya dengan membayar biaya parkir, Anda sudah dapat menikmati hijaunya rerumputan dengan pemandangan jalanan Bantul dari atas bukit. Selain rekomendasi wisata, kami juga menyajikan rekomendasi kuliner yang wajib Anda coba bersama keluarga pada saat berlibur. Berikut untuk Anda. Memilih makanan merupakan hal yang membingungkan. Yang satu ini adalah olahan ikan wader yang bisa Anda coba juga. Berikut ini ada olahan belut yang bisa Anda coba saat berkunjung ke Yogyakarta. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Waras Suara News. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kambing dan sapi mengalami peningkatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban turut mengalami peningkatan. Siapa mas namanya? Saya dengan Okta. Di tempat ini ada sekitar berapa jumlah hewan kurbannya mas? Kalau untuk tahun ini kambing itu ada sekitar 200 lebih untuk kambingnya, dan nanti sore juga akan datang lagi. Terus untuk sapinya untuk tahun ini baru 9. Iya. Berarti nanti nambah berapa lagi mas? Waduh, kalau untuk nambahnya lagi kurang tahu karena kan yang baru berangkat ngambil itu juga belum ada kabar juga. Biasanya berapa kali masnya ngasih makan buat kambing-kambing ini, kan banyak banget ya? Iya. Ngasihnya berapa kali mas? Sekitar misalnya sehari berapa kali makan gitu? Untuk sehari biasanya kita kalau nggak 2 kali 3 kali makan. Sekitar Sehari.
kalau nggak jam 9 ya jam 12 makannya. Tergantung stok pakan juga sih sebenarnya. Sudah ada yang memesan hewan kurban ini apa belum Mas? Kalau ini jelas sudah Mas, kita sudah alhamdulillah sudah terjual lebih dari udah hampir 200 yang terjual. 200 yang dijual dari berapa ekor? Kalau pastinya saya lupa, kalau yang udah terjual tuh sekitar sudah 170-an gitu. Berarti khusus jenis domba doang yang terjual apa ada hewan apa namanya jenis kambing Jawa? Kalau kambing Jawa kita ready stoknya tuh baru 4, yang terjual udah 3, tinggal sisa 1 aja. Harga kisaran untuk kambingnya berapa ya Mas? Apakah menyesuaikan berat atau jenisnya juga? Kalau ya jelas ada jenis itu, kalau kita domba yang biasa ini tuh mulai dari 1,9 sampai ya 3-4 juta. Terus kita ada kambing merino atau biasanya biri-biri. Oh, biri-biri. Sondesip lah biasanya orang nyebutnya itu. Sekitar kemarin tuh kejual itu satunya antara 10 sampai 11 juta. Oh, 11 juta. Kalau untuk kambing Jawa mungkin mulai 3 jutaan. Berarti yang biri-biri itu sekitar berat berapa Mas? 100 kilo. 100 kilo. Iya. Oh. Berapa lama Mas sudah bekerja di bidang apa namanya? Nyediain hewan kurban ini? Kalau saya sendiri ini baru 5 tahun. Kalau untuk tempat jualannya ini udah puluhan tahun sih Mas. Oh, puluhan tahun. Iya, udah puluhan tahun. Kalau saya baru 5 tahun. Berarti 5 tahun itu sudah sebanyak ini apa dikit-dikit dulu Pak? Kalau dulu tuh lebih banyak lagi Mas. Oh, lebih banyak. Lebih banyak lagi. Pendapatan Masnya ketika seluruh hewan kurban ini sudah terjual habis itu kisaran berapa Mas pendapatannya? Kalau pendapatan saya kurang tahu ya, karena saya di sini sebagai pemasaran Mas. Jadi masih kurang tahu di sini. Berarti sama sapi-sapinya juga kalau misalnya udah habis terjual gitu dapat harga berapa Mas biasanya? Kalau sapi kita tuh mulai 21 juta. 21 juta. Jadi sekitar 21, 22, 23. Dari beratnya berapa sapi Mas? Kalau sapi sekitar kurang tahu sih Mas, kalau sapi mungkin sekitar 150-an ya ada. Berarti khusus sapinya jenis apa ya? Kalau sapi biasanya kita sapi Jawa, kalau biasanya Sapi Jawa. Sapi Jawa. Oh. Kayak bukan sapi Madura gitu, Bun? Mungkin ada sapi Madura ya kan, kurang Oh, tahu juga. iya. Kalau suka Alasan Masnya lebih memilih untuk kayak pemasaran hewan kurban di sini tuh apa alasannya? ya kita juga membantu masyarakat lah yang ingin ibadah kurban kan. Kalau Kayak misalnya akikah juga ya. ya, kalau akikah kan bukan setiap tahun ya. Kalau akikah kan biasanya kan cuma kalau nggak kambing jantan juga kambing betina. Kalau di sini Idul Adha itu kan hanya kambing jantan ya Mas. Jadi kita mempermudah ada masyarakat yang ingin beli, nggak usah pergi-pergi jauh ke pasar lah, cukup kesini aja gitu. Dan itu aja teman-teman dari saya ngeliput dari tentang hewan kurban untuk mengadakan Idul Adha besok. Dan terima kasih Mas sudah menyampaikan pesan-pesannya di sini. Dan terima kasih semua yang sudah melihat reportase kami dan sampai jumpa. Idul Adha menjadi momen yang ditunggu masyarakat, di mana masyarakat bisa menyaksikan pemotongan hewan kurban. Namun siapa sangka Idul Adha juga menjadi suatu momen di mana terdapat kejadian di luar dugaan seperti yang berikut ini. Menyembelih hewan kurban bukanlah mudah. Momen-momen mengendalikan sapi dan kambing cukup membuat warga terhibur. Bahkan ada juga warga yang merasa kasihan karena banyak kejadian sapi ngamuk yang turut menyakiti warga saat hendak disembelih. Ya udah jatuh. Pelan-pelan Mas Sofi.
Bagi pemirsa yang belum memiliki pengalaman memasak daging kambing maupun sapi, berikut kami sajikan informasi yang akan membantu Anda dalam mengolah daging kambing dan sapi menjadi hidangan lezat yang siap disantap oleh keluarga. Pertama mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian kita lihat seberapa banyak pendapatan daging kurban itu. Nanti sebagian kita masak, yang sebagian lagi kita masukkan freezer dan awet, karena kalau dimasak sekaligus itu biasanya nggak habis. Ya, setelah mendapatkan daging dari masjid-masjid itu sebaiknya segera kita masak agar tidak terjadi pembusukan. Pertama, daging jangan dicuci, tapi kita potong-potong terlebih dahulu sesuai selera, kemudian dimasukkan ke plastik penyimpanan dan kita masukkan ke box kotak yang terbuat dari bahan plastik, kemudian baru kita masukkan freezer. Insya Allah itu akan awet. Yang pertama yang jelas berubah warna, kemudian sudah tidak segar lagi dan menimbulkan bau. Biasanya seperti itu menandakan bahwa daging itu sudah tidak layak untuk dimasak. Untuk daging kambing ataupun daging sapi itu biasanya kalau saya sendiri itu biasanya menggunakan nanas. Jadi nanas kita parut atau kita kalau ada blender di rumah kita blender. Jadi kita campurkan ke bumbu tersebut. Biasanya itu biar untuk menanggulangi agar daging itu tidak amis. Sebenarnya nanas juga bisa mempercepat proses agar daging itu biar cepat empuk. Itu yang tip pertama. Yang kedua, itu bisa juga dibungkus dulu menggunakan daun pepaya. Didiamkan selama 15 menit atau 20 menit. Kemudian baru kita masak. Kalau saya biasanya paling mudah itu, kalau keluarga juga suka, itu sate. Itu paling mudah, simple, dan masaknya juga nggak lama. Kalau yang kuah itu keluarga biasanya senang dibikin tongseng, karena tongseng kan nggak menggunakan santan, tapi kalau digulai itu biasanya keluarga nggak begitu suka. Jadi prioritas dibikin tongseng. Baik pemirsa, informasi terakhir datang dari pemberdayaan sosial yaitu Panti Jompo. Salah satu pemberdayaan tunawisma di Yogyakarta ini memiliki kegiatan yang pastinya dilaksanakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Namun bagaimanakah kisah pilu di balik tawa Panti Jompo tersebut? Informasi ini akan kami sajikan sekaligus menutup berita pada siang hari ini. Terima kasih selalu bersama kami. Saya Sekar Sahabati, pamit undur diri. Dan inilah tangis di balik tawa Panti Jompo Budi Dharma untuk Anda. Saya dari tahun 2019 awal tanggal 3 Januari. Biasanya ya karena udah lansia kebanyakan mengeluh lututnya sakit sama pinggang, pusing, masuk angin. Selama ini kita menanyakan dulu dan kita melihat sesuai dengan keyakinan simbah. Jika keyakinan simbah Islam atau Katolik, kita menyarankan simbah itu untuk seperti beribadah atau mengaji atau enggak berkomunikasi dengan temannya sesatu wisma. Selamat pagi, selamat datang di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma. Kalau awal rumah pelayanan ini memang namanya panti, karena pada saat berdirinya panti sosial ini juga sebenarnya masih belum ada aturan yang tidak memperbolehkan kalau kabupaten atau kota itu mendirikan suatu panti. Nah, karena ada aturan terbaru bahwa untuk kabupaten kota itu tidak memiliki program
atau tidak diperbolehkan dengan adanya panti, maka narasi kita nomenklaturnya kita rubah menjadi rumah pelayanan sosial lanjut usia terlantar. Kalau sebelumnya memang panti jompo ya, panti lansia, dan orang-orang juga mungkin sekitar sini mengenalnya sebagai panti lansia. Tapi karena adanya perubahan program tersebut dan panti itu memang hanya diperbolehkan ada di tingkat 1 atau provinsi, maka panti yang ada di kabupaten kota otomatis namanya atau nomenklaturnya berubah. Dan ini panti jompo ini berdiri sejak tahun 1900 berapa ya, zaman Belanda deh. Zaman Belanda itu sudah ada, makanya kami mengacu nama untuk simba-simba yang ada di sini itu Kelayan. Mungkin itu peleburan dari bahasa Belanda ke bahasa Jawa mungkin ya. Dan saya juga belum nggak tahu pasti, karena banyak juga yang bertanya kenapa toh bisa dipanggilnya Kelayan. Sementara yang lainnya kan mungkin Simba, Eyang. Sementara tempat kami sebutannya dengan yang ada di sini itu Kelayan. Mungkin peleburan dari bahasa Belanda tersebut ke bahasa Indonesia. Nah, untuk perubahan dari panti menjadi rumah pelayanan itu ada di Permensos nomornya saya lupa, tapi itu mulai tahun 2020. Jadi rumah pelayanan atau panti jompo ini sekarang namanya sudah berubah menjadi rumah pelayanan, yang artinya kita memberikan pelayanan berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh simba-simba. Dan kami khususnya itu simba yang ada di kami itu yang kondisi terlantar, baik itu terlantar ekonomi, terlantar sandang, terlantar pangan. Karena keterlantaran itu kan standarnya beda-beda. Ada yang memang dia dalam kondisi rumah dia tidak kurang ya, istilahnya dia orang kaya. Tapi karena terlantar tidak ada yang ngurus atau anak-anaknya keluar negeri atau gimana, kan artinya dia dalam keterlantaran perhatian atau kasih sayang. Tapi kalau untuk yang terlantar memang benar-benar dalam kondisi terlantar ekonomi dan papan, itu kami bersedia menampung. Dan hampir memang kebanyakan klien yang ada di tempat kami itu memang berdasarkan laporan dari warga. Baik itu ditemukan warga terlantar dalam kondisi yang sudah mengenaskan dan dia tidak memiliki keluarga, itu memang laporannya dari warga yang kita asesmen apakah memang lansia tersebut layak atau tidak untuk masuk ke rumah pelayanan kami. Untuk saat ini ada 59, 12 orang dalam kondisi bed rest total, istilahnya mereka memang membutuhkan pelayanan full ya dari kita, dari memandikan, makan, mengganti pakaian, itu semua dari kita pelayanan. Ada 12, terus sisanya itu masih mandiri, mereka istilahnya masih berdiri sendiri, masih bisa mandi sendiri, makan sendiri. Karena memang mungkin penurunan regenerasi sel juga ya. Jadi yang tadinya sehat terus kemudian sakit atau kena stroke dan akhirnya menyebabkan penurunan organ, menyebabkan mereka juga jadi bed rest. Dan kebetulan ini ada satu yang sedang opnam karena jantungnya terjadi kebocoran. Dan kemarin juga kami dengar informasi terakhir mau masuk ICU karena mau operasi pasang ring. Fasilitas kami memang kita memberikan kebutuhan dasar, baik itu permakanan pagi, siang, terus sore, kemudian kebutuhan untuk yang papannya juga, tempat tidur kami fasilitasi per wisma. Untuk sandangnya itu kita berikan juga 1 tahun 3 kali. Jadi kita kasih pakaian harian 1 tahun itu 2 kali, sama pakaian untuk hari raya. Seperti itu. Dan kebutuhan kesehatan, kita juga tiap bulan kan ngecek kesehatan supaya mereka juga termonitoring kondisi kesehatan mereka seperti apa. Dan untuk kedepannya ini kami rencana kerjasama dengan puskesmas supaya simba-simba yang ada di tempat kami juga datanya masuk ke dalam dinas kesehatan, jadi sinkron. Kalau impian dan harapan saya simba-simba yang ada di rumah ini kosong ya. Harapan saya kosong, bukan saya meninggalkan tanggung jawab, justru tanggung jawab saya semakin besar karena saya rencana mengembalikan mereka ke keluarga, dan itu suatu proses yang sangat sulit ya, karena belum tentu keluarga juga mau menerima dengan kondisi yang mereka juga dengan keterbatasan kondisi. Sementara mungkin dari hati mereka juga yang namanya hati nurani ya, yang namanya anak sudah
diurus oleh orang tuanya, mesti ada terbesit lah keinginan untuk memelihara orang tua mereka. Nah, tapi kan apa daya mereka dalam kondisi ketelantaran. Jadi kita tuh menguatkan hati mereka untuk bisa mengembalikan klien-klien yang ada di tempat kami supaya kembali berkumpul dengan keluarga. Walaupun memang kita tidak serta-merta begitu kita antar kemudian kita putus hubungan, tidak. Jadi kita tetap memantau, tetap mengantarkan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi klien tersebut. Jadi seandainya mereka pun kita kembalikan, itu kita tetap memberikan permakanan, kita subsidi permakanannya, kita subsidi sandangnya, kita cek juga kesehatannya. Jadi istilahnya walaupun kita mengembalikan itu tidak putus. Dan itu kayaknya mungkin PR terberat buat kami ya, karena kan ya itu tadi banyak keluarga yang masih meragukan, masih yang buat makan saya aja susah gitu kan, apalagi saya ngurusin orang tua. Sementara mindset mereka kan, aku nitip orang tuaku ke sana kayaknya terjamin deh dalam kondisi aman, terus kesehatan juga nyaman, permakanan juga istilahnya kami tidak putus kan sehari 3 kali. Mungkin kita akan mensinkronkan, memberikan edukasi, semacam edukasi ke mereka bahwa memelihara orang tua, merawat orang tua itu bukti bakti kita sebagai anak. Karena kan kalau dulu orang tua merawat kita itu hanya merawat supaya kita menjadi tumbuh. Artinya kan memakan waktu yang tidak sebentar, dari bayi sampai kita dewasa, sampai akhirnya kita mandiri. Sementara kita merawat orang tua itu hanya kita seperti menunggu senja, artinya hanya jeda waktu sekian lama. Masa sih gitu tidak terbersih dalam hati untuk merawat orang tua di saat hari terakhir beliau. Saya rasa mungkin hampir semua lansia itu punya pemikiran yang sama. Makanya dulu ada moto itu mangan orang mangan ngumpul gitu kan, zaman dulu. Tapi zaman sekarang kan mungkin eranya sudah berubah. Aku bekerja dan aku tidak mau terganggu, gimana caranya supaya orang tuaku ada yang merawat. Mindset anak-anak muda sekarang kan seperti itu. Nah, kita mencoba mengembalikan kultur kita sebagai budaya timur, apalagi Jogja itu kan tempat yang ramah sekali untuk lansia. Kalau selama ini memang landai-landai saja ya, istilahnya kalau misalnya ada keluarga datang ingin menjenguk, monggo silakan. Terus kalau tidak ada masalah bagi mereka ya nggak masalah. Cuman memang ada permasalahan terberat bagi kami, ini kebetulan berbenturan dengan aturan juga. Jadi ada Simba yang memiliki pensiun. Dan itu kita tahunya setelah dia bertahun-tahun di sini. Kita sudah bolak-balik panggil pihak keluarga dan ya mungkin secara attitude memang orangnya juga sulit. Jadi kita juga untuk mengembalikan orang tuanya juga kesulitan. Itu PR terberat kami. Karena selalu ada modus-modus yang membuat kami itu nggak bisa bergerak. Apalagi sekarang eranya medsos. Betul. Takutnya kalau kita paksakan mengembalikan, tiba-tiba yang viral beda, nah kan mencemarkan nama Pemkot. Sementara Pemkot kan mungkin sudah memfasilitasi semua kebutuhan untuk yang terlantar. Tapi kan di zaman sekarang mudah ya kita memutarbalikkan fakta. Dan itu kita jaga sekali. Makanya selagi kita masih bisa merawat, ya udahlah, gak apa-apa. Toh nanti pada saat penyesalan itu pasti yang bersangkutan. Kita tidak melanggar aturan karena bagaimanapun juga memang kondisi dia kondisi terlantar. Ya mungkin anaknya sendiri sudah menelantarkan. Tapi bagi kami ya kita kembalikan lagi, udah deh ke undang-undang lagi bahwa anak terlantar, orang terlantar itu memang ditanggung dan dipelihara oleh negara. Kembali lagi ke UUD 45 pasal 34. Mbah namanya siapa? Mbak Sumiati. Mbah Sumiati. Mbah Sumiati umurnya berapa sekarang? Saya 68. 68. Nah, Mbah asalnya dari mana? Wonosari. Wonosari. Wow. Nah, Mbah perasaannya gimana nih tinggal di sini? Senang nggak? Ya, senang. Senang.